Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pengantar surveying dan pemetaan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengolah data hasil pengukuran menjadi peta kontur. Kali ini kita akan melanjutkan pengolahan data hasil pengukuran untuk merubahnya menjadi atau untuk mendapatkan data potongan memanjang dan potongan melintang dari sebuah pengukuran topografi. Oke, selanjutnya mungkin kita akan men-save as terlebih dahulu file kontur project kita yang kita buat di pertemuan sebelumnya menjadi project potongan. Oke, tampilan ini merupakan tampilan data view. Ada baiknya kita rubah menjadi potongan layout view, maksud saya kita rubah menjadi data view agar bisa memudahkan dalam melakukan analisa di dalam ArcGIS ini. Kita ganti menjadi data view. Kita bisa hilangkan di sini data kontur mayor dan kontur minor. Jadi kita hanya mendapatkan di sini raster dari topografi yang kita punya. Oke, di dalam pembuatan potongan memanjang ataupun potongan melintang, analisa yang digunakan atau tools yang digunakan di dalam ArcMap itu adalah 3D analysis. Kalau misalkan di sini belum muncul, maka bisa kita munculkan dengan cara klik kanan dan tampilkan 3D analysis, tinggal dicek. Yang awalnya uncheck menjadi di checklist di sini, maka akan muncul di sini 3D analysis. Ketika sudah menampilkan 3D analysis, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah men-setting penyimpanan file dari 3D analysis ini. Yang pertama, kita setting dengan cara klik 3D analysis, klik option, dan di sini ada location to save profile graph. Kita browse di sini dan kita masuk dalam folder latihan yang kita punya. Lalu kita buat di sini misalkan data potongan. Oke. Klik OK. Metode yang kita gunakan di sini bisa menggunakan beberapa metode: natural neighbor untuk neighbors, complete, zmin, zmax, dan seterusnya. Tapi untuk tutorial ini kita menggunakan linear, metode interpolasi linear. Ini hanya metode saja, tergantung tujuan dari pekerjaan ini. Tapi contohnya, misalkan kita membuat di sini linear, maka setelah kita setting metode interpolasinya dan juga lokasi penyimpanan datanya, maka selanjutnya kita apply dan OK. Ya, tahap berikutnya adalah kita merubah koordinat sistem yang ada di layers ini dengan cara klik kanan, properties, terus di sini koordinat sistemnya awalnya adalah WGS 1984. Artinya kalau WGS 1984 nanti satuan untuk jarak itu dalam degree, dalam derajat. Sedangkan ini data ini ukurannya tidak lebih dari 10 km. Artinya 10 km kalau kita konversi menjadi derajat itu sekitar 0,1 derajat, sekitar perkiraan sebesar itu. Artinya kalau satuannya masih dalam derajat, nanti hasil jarak yang kita miliki muncul angkanya akan 0,000 sekian derajat. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita rubah koordinat sistemnya menjadi meter dengan cara kita rubah yang awalnya WGS 1984 Geographic Coordinate System berubah menjadi projected. Di sini klik UTM dan di sini WGS 984. Kebetulan di sini data yang kita miliki dalam degree menunjukkan angka positif. Positif itu berarti arah utara. Berarti kita katakan di sini adalah lintang utara, maka kita pilih Northern Hemisphere di sini. Terus
Juga data yang saya berikan ini merupakan data di wilayah Aceh, sekitar Aceh, di mana Aceh sekitarnya itu merupakan zona 47. Jadi ketika kita sudah pilih utara, karena ini positif, maka kita pilih juga 47 North. Ini merupakan wilayah zona untuk Aceh. Kalau misalkan wilayahnya yang lain, itu juga akan zonanya juga pasti berbeda. Karena terutama untuk Indonesia, zona UTM-nya cukup banyak, dari 47 sampai sekitar 53, karena wilayah kita cukup panjang. Oke. Nanti cara bagaimana penentuan mengubah dari degree ke UTM di dalam dan bagaimana menentukan zona nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan kuliah yang interaktif menggunakan Zoom. Tapi untuk tutorial ini kita rubah menjadi sesuai dengan datanya 47 UTM, 47 zone North. Oke, setelah kita rubah, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan potongan melintang. Mau di wilayah mana? Misalkan mau memotong dari mana ke mana. Misalkan saya akan membuat garis potongan dari kita. Oh ya, sebelumnya untuk membuat potongan di dalam 3D analysis kita menggunakan bantuan interpolate line ini yang saya klik. Jadi kita bisa membuat potongan sesuai dengan garis ini. Ada hubungan antara jarak dan elevasi nantinya. Nanti kita akan tunjukkan, misalkan kita klik di sini, saya akan membuat potongan, misalkan potongan memanjang. Yang pertama adalah dari titik ini, kita klik terus sampai ke titik ini misalkan. Oke, ini katakanlah ini potongan memanjang kita. Oke. Setelah itu saya akan membuat potongan melintang setiap 100 meter misalkan, antara dari ujung ke ujung, tapi saya pecah menjadi beberapa bias menjadi 100 meter. Maka kita harus tahu dulu sebenarnya 100 meternya di mana kalau untuk potongan ini. Maka yang kita perlu lakukan adalah terlebih dahulu adalah dengan cara menampilkan profil graf dari data ini. Oke, kita tampilkan profil graf. Ini adalah profil graf. Potongannya adalah dari 0 sampai 700 sekian meter. Tapi dan juga elevasinya adalah 1420 meter. Untuk elevasi sampai sekitar 1300-an. Tapi kita tidak tahu pasti di mana 100 meter, 200 meter, dan 300 meter dalam potongan ini. Maka kita harus melihat data yang kita buat tadi. Di mana data kita? Kita tadi sudah menyeting di awal lokasi penyimpanan data di hasil potongan atau data potongan tadi. Maka kita coba add data di sini dengan cara klik kanan, add data, ataupun di sini ada simbol add data, terus kita masuk ke dalam data potongan yang kita buat. Maka yang tadi folder yang awalnya kosong muncul di sini PG1. PG1 artinya profil graph dari si data yang tadi itu. Kita sudah membuat profil graph. Maka di sini kita klik profil graph, yang muncul di sini adalah banyak poin, titik-titik poin. Poin banyak dari satu poin, 2 poin, dan terusnya. Banyak sekali poinnya di sini, 1, 2, dan seterusnya. Nah, poin ini menunjukkan jarak. Setiap poin ini memiliki jarak terhadap titik paling awal. Ini jarak ke 0, ke sekian, dan seterusnya. Bagaimana kita mengetahui data titik ini merupakan jarak, misalkan jarak ke 10 misalkan dari titik 0 ini, maka kita lihat atribut dari data ini. Atributnya adalah dengan cara klik kanan, atribut tabelnya kita bisa lihat. Ini kalau kita klik di sini, di paling ujung tanda segitiga hadap kanan ini kita klik, maka kita menselect data ke 0. Di sini jarak ke 0, elevasinya adalah 19 meter.
3 meter berikutnya adalah 3 meter, 2, elevasinya adalah 14, 18 dan seterusnya. Tadi di awal kita mau membuat cross section dengan jarak 100 meteran. Maka kita buat cross section di titik 0. Nanti kita akan membuat cross section lagi di titik sekitar, mungkin katakanlah ini kurang lebih hampir 100 meter, katakanlah di sinilah 102 meter. Dalam pengukuran di lapangan juga kondisinya seperti ini, tidak pasti jaraknya exactly 100 meter, tidak pasti seperti itu. Pasti ada lebihnya, mungkin 1 meter, 2 meter dan seterusnya, tapi tidak sampai lebih, sampai misalkan 50 meter atau mungkin lebihnya sampai 20 meter dari patok yang direncanakan di awal. Oke. Caranya sama untuk menentukan atau membuat potongan melintang. Ini katakanlah ini potongan memanjang kita, ini potongan melintang kita. Oke, terlebih dahulu kita mungkin biar kita simpan dulu data ini dalam format Excel dengan cara kita klik select di sini. Katakanlah di sini kita select all dan kita klik kanan di bagian segitiga ini, terus copy selected dan kita masuk ke dalam Excel, kita Ctrl V. Maka ini merupakan PG1, di mana PG1 itu adalah potongan memanjang. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita plotkan di sini dengan menggunakan chart, maka kita mendapatkan di sini ini potongan memanjang, ini jarak, ini elevasi. Kita akan membuat potongan melintang setiap 100 meteran. Maka langkah yang pertama, kita di sini kita unselect semua, terus kita select yang pertama. Potongan yang pertama adalah terletak pada posisi 0. Posisi 0 di sini. Maka kita sama seperti yang awal, kita membuat interpolate line, di mana interpolate line itu diusahakan tegak lurus dengan garis yang kita buat yang awal ini. Maka kita katakanlah kita buat di sini interpolate line, katakanlah ini, misalkan ini adalah potongan melintang yang pertama. Selanjutnya 100 meter kemudian kita buat potongan melintang yang kedua, di mana lokasinya di sini misalkan. Maka kita buat di sini adalah potongan melintang yang kedua. Terus katakanlah hanya dalam tutorial ini saya hanya tunjukkan sampai 3 saja. Misalkan yang ketiga adalah 200 meter di sini. 200 meter, ini potongan melintang yang ketiga. Oke. Mungkin ini kita hapus karena terlalu kecil yang untuk yang pertama, terlalu pendek. Maka kita klik di sini, kita ganti, delete, kita buat baru yang relatif lebih besar, katakanlah seperti ini. Misalnya meskipun tidak sama persis, kita coba edit dulu ini biar relatif agak, atau kita delete saja, kita ganti yang baru. Oke, katakanlah ini. Oke, kita memiliki 3 potongan. Maka untuk menampilkan profil graf, maka setiap potongan ini kita harus tampilkan profil grafnya sehingga kita mendapatkan PG2, di mana PG2 itu merupakan potongan melintang yang pertama, PG1, PG3 dan seterusnya. Seperti ini kita harus tampilkan. Pertama kita klik yang data yang kita ingin tampilkan profil grafnya. Di sini profil graf. Ini adalah potongan yang pertama. Maka kalau kita lihat di sini add data, klik kanan add data, maka di sini muncul PG1, PG2. PG2 merupakan potongan melintang yang
pertama kalau kita masukkan di sini dalam data ini, maka ini kita munculkan banyak poin di sini, dimana poin ini juga memiliki atribut X dan Y. Sama dengan cara yang pertama tadi, kita copy data ini ke dalam Excel. Kita lakukan select all, klik kanan, copy selected data, masuk ke dalam Excel. Pertama kita hapus dulu untuk chart ini. Ini adalah data yang kedua, di sini mana merupakan PG2 dan potongan melintang. Oke, potongan melintang di mana STA-nya, STA itu station 0. Oke, 0 itu berarti STA 0 plus 000, artinya STA kilometer ke 0 dan 0 meter, seperti itu. Oke, kita masuk ke potongan yang kedua. Potongan yang kedua kita buat grafnya juga sama, kita input atau add data dari graf tersebut, maka kita dapatkan potongan yang kedua. Kita select all datanya dan kita copy. Oke, dan kita mendapatkan data yang kedua. Oke, data yang kedua ini potongan melintang kedua 3 potongan melintang, dimana STA-nya sudah berubah 0, tadi kan sekitar 100, maka ini 0 100 meter. Dan yang terakhir ini adalah kita membuat potongan melintang yang terakhir. Oke, kita lihat di sini add data, ada PG4, terus kita open attribute, maka kita bisa select all dan kita copy data tersebut dan kita masukkan di dalam Excel. Oke, ini potongan yang 0 PG4 200. Oke, 200. Sekarang bagaimana kita menghitung, mungkin kita di dalam potongan ini tujuannya adalah misalkan kita ingin membuat jalan, contoh kasusnya misalkan membuat jalan antara potongan satu jalan dalam potongan memanjang ini dari STA 0 sampai STA paling terakhir katakanlah, tapi dalam contoh ini kita hanya membuat sampai 3 STA. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung galian timbunan kalau kita ingin membuat jalan tersebut. Yang pertama mungkin kita lihat dulu potongan melintang kita. Kita buat grafik, kita akan fokus menggunakan Excel ini saja. Misalkan kita buat grafik yang kita hapus tadi, kita masuk ke dalam grafik, kita buat di grafik tersebut. Ini adalah grafik potongan melintang kita. Ini potongan melintang kita. Kita akan membuat jalan, misalkan. Jalan itu katakanlah elevasi awalnya berada pada elevasi 1400, katakanlah 1400 elevasi awal. Ini elevasi awal. Oke. Setelah itu di mana jalan itu memiliki katakanlah slope, kemiringannya adalah misalkan 0,001
1 slope kemiringan. Artinya jalan itu dia akan memiliki kemiringan misalkan dari 1400 dia akan jalan ke sini. Itu mungkin akan berbentuk garis lurus dengan kemiringan 0,001. Bagaimana cara membuat garis kemiringan itu dalam potongan melintang ini? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus menentukan elevasi dari jalan ini. Bagaimana caranya? Kita sudah punya tadi misalkan desain jalan kita buat 1400 misalkan contohnya. 1400 kita masukkan di sini. Misalkan di sini di elevasi jalan. Di sini 1400. Kemiringannya semakin turun dengan kemiringan 0,001. 0,001. Oke. Misalkan di sini slope 0,001. Oke. Maka caranya sangat mudah dengan cara elevasi pada meter ketiga itu adalah perbedaan tinggi antara didapatkan dengan cara slope, perbedaan tingginya bisa dikalikan dengan jarak, maka itu mendapatkan perbedaan tinggi. Oke, ini adalah perbedaan tinggi, di mana perbedaan ini mengurangi dari elevasi yang awal. Maka kita masukkan di sini, karena ini jaraknya kumulatif, maka elevasi yang awal, ini elevasi yang awal dikurangi, karena ini jaraknya kumulatif, maka kita harus buat nilainya sama untuk yang F4. Dan ini juga kebetulan karena ini slope-nya tidak berubah, maka kita klik F4 juga di sini atau tanda dolar agar dia tidak bergeser. Maka kalau kita maka ini merupakan elevasi jalan yang kita punya. Maka kita bisa plotkan di sini select data, add data di sini, dan kita bisa masukkan di sini nilai X value-nya sama, jarak, dan Y value-nya juga di sini adalah elevasi ini. Maka kalau di sini bisa kita masukkan elevasi jalan. Maka ini elevasi jalan. Kalau kita rasa ini elevasi jalan terlalu, misalkan ini seharusnya jalan ini bisa dibuat lebih terjal dikit misalkan, karena untuk mengurangi perbedaan galian dan timbunan. Kalau seperti ini kan bisa terlihat banyak digali, sedikit banyak ditimbun tapi sedikit digali. Maka kita bisa atur juga bagaimana elevasi atau slope jalan yang paling sesuai, sehingga bisa mengurangi jumlah, atau bisa kita katakan jumlah galian itu hampir sama dengan jumlah timbunan. Biasanya ini yang dilakukan dalam perencanaan. Bagaimana meminimalisir selisih antara galian dan timbunan. Oke, maka kita bisa rubah-rubah di sini. Misalkan kita ganti slope-nya lebih terjal, misalkan 0,01 misalkan. Ini hanya contoh saja. Misalkan seperti ini katakanlah. Atau bisa kita rubah elevasi dasarnya adalah bukan 1400 tapi 1000, katakanlah 1350. Maka kita akan mendapatkan terlalu kecil. 1390. Oke, katakanlah ini. Nah, oke. Katakanlah ini merupakan desain jalan kita. Oke. Selanjutnya masuk ke potongan melintang. Kita gambarkan dulu potongan melintang kita. Misalkan di sini potongan melintang 1. Potongan melintang 1, misalkan ini potongan melintang 1. Oke. Ini potongan melintang 1. Oke, ini katakanlah potongan melintang 1. Di potongan melintang 1, kalau tadi jalannya berupa garis
sepanjang jalan. Sekarang bagaimana potongan melintang jalan? Katakanlah kita mau mendesain jalan sebesar di sini, kebetulan potongan melintang satu sebesar 10 meter, sekitar 70 sekian meter. Katakanlah kita mau mendesain jalannya adalah selebar misalkan katakanlah 30 meter, jalannya cukup besar misalkan 30 meter. Dan kita tahu bahwa di potongan melintang satu elevasi jalan itu kita lihat di data adalah 1300. Artinya 10 meter itu kita bisa tentukan 1300-nya itu di mana. 1300 untuk tadi 30 meter, maka kita bisa tentukan di mana. Misalkan 30 meter itu berada dari, kita hitung dari titik 0 ini, atau kita mau letakkan di antara ini, misalkan dari 10 sampai ke 40 kurang lebih, misalkan di sini. Karena 10 berarti di sini adalah 1390 misalkan ini elevasi, dan ini sampai ke, kalau ini mulai dari 10 berarti sampai ke kurang lebih di sini 40 misalkan di sini. Maka kita bisa plotkan di sini add data potongan melintang untuk jalan. Di sini, oke. Ini jalan, artinya jalan itu jauh berada di bawah tanah. Kalau kita lihat juga di potongan memanjang juga sekitar, kalau ini 420, di sini 1300, sekitar menggali sebanyak, misalkan contoh data ini ya, sekitar 30 meter. Di sini juga dasar yang paling rendah di sini adalah 1400, maka kita gali sebesar 30 meter. Bagaimana menghitung galiannya adalah dengan cara, ini kebetulan karena elevasinya sama, karena jaraknya sama, maka tinggal kita pertama harus mengetahui area galiannya itu mana. Maka katakanlah contohnya lah, contoh kasarnya, area galiannya adalah ini, misalkan pada posisi di atas dari tanah ini, di atas dari jalan ini, maka kita ini areanya akan berbentuk seperti kotak, seperti ini. Maka kita bisa menghitung areanya adalah, untuk area pertama adalah selisih antara elevasi yang pertama ini, elevasi ini sekitar 10 meter ini, dikurangin, ditambahkan dengan selisih dari yang ini, selisihnya berapa, terus di rata-rata, terus dikalikan jarak antara poin 1 dengan poin 2, misalkan seperti ini. Saya kasih contohnya seperti ini. Maka area antara poin ini yang saya warnakan kuning, maka areanya adalah seperti ini. Pertama, kita hitung dulu ini selisih elevasi, karena ini galian pasti dia, katakanlah kita elevasi jalan di awal, maka ini 1300 negatif, dia akan menjadi negatif. Ini selisih, terus juga sekitar 28 minus 28 ada penggalian. Ini juga dikurangi ini. Oke, setelah ini dikurangin, ini di rata-rata ditambahkan, dibagi 2, oke, mendapatkan sekitar ini, terus dikalikan dengan selisih antara poin ini, jaraknya, atau jarak dari poin ini berarti antara 12,7 dikurangi dengan 9,55, maka ini 12,7 dikurangin 19 dikurangin ini 12 dikalikan 12,7 kurangin dengan 9,8 sekian. Oke. Ini kita mendapatkan luasan untuk area yang pertama. Begitu pula untuk area yang kedua dan seterusnya, maka kita tinggal drag di sini.
Oke, maka penjumlahan di sini kalau kita jumlahkan ini merupakan total area galian di penampang yang pertama. Oke. Setelah selesai kita beralih ke penampang yang kedua sebelum kita menghitung volumenya ya. Kita masuk ke penampang kedua, kita buat dulu misalkan elevasi dari atau gambar potongan melintang dari penampang yang kedua. Ini penampang yang kedua, oke. Terus yang penampang kedua itu berjarak sekitar 100 sekian meter. 100 meter katakanlah 100 meter. Di sini coba kita lihat di sini 100 meter itu elevasinya berapa? Katakanlah di sini kita pakai yang ini. Katakanlah ini elevasinya adalah 1388 sekian. 1388 sekian ini sebagai elevasi. Katakanlah kita menempatkan pada posisi yang sama di awal, misalkan berjarak atau mungkin ini sedikit berbeda karena ini mungkin kita tempatkan di jarak antara 20 sampai 50. Berarti di sini 20, katakanlah ini 19, berarti di sini nilainya kita paste value sampai 50 misalkan. Terus kita copy sampai 50 mungkin lah, katakanlah ya misalkan inilah, misalkan seperti ini. Maka dengan cara yang sama kita menghitung galian timbunannya, area galian timbunan kita misalkan di sini dengan rumus yang sama kita copy paste. Oke, terus kita dengan rumus yang sama kita copy paste data yang tadi dan kita paste kita hanya copy paste untuk rumusnya saja. Oke. Artinya di sini masih terjadi galian sebanyak 700 sekian area. 700 sekian meter persegi. Ini meter persegi satuannya. Ini meter persegi 734 meter persegi, ini 900 sekian meter persegi. Maka volume galian antara poin 1 ke poin 2 ini kan sama-sama digali masih ya. Poin 1 ke poin 2 itu adalah rumusnya adalah volume pertama adalah, maka ini volume galian karena ini positif negatif adalah penjumlahan atau rata-rata area. Ini rata-rata area ini dijumlahkan terus dibagi 2 misalkan dibagi 2 terus dikalikan dengan jarak. Kebetulan tadi jaraknya adalah jaraknya adalah di sini 102, katakanlah ini jaraknya, selisih jaraknya ini 102 dikurangin dengan 0 misalkan. Ini kan jarak yang pertama. Maka volume galian untuk antara section potongan melintang 1 dengan potongan melintang 100 0 plus 100 sebesar volume galiannya adalah 84.000 meter kubik. Oke, ini volume galian pertama. Begitu pula untuk ini belum saya plotkan dulu. Select data, di sini add data, x-nya sama. Oke. Begitu pula untuk potongan melintang yang ketiga. Kita buat dengan cara yang sama. Potongan melintang ketiga kita buat dulu potongannya. Insert kita insert data. Ini ada potongan melintang ketiga. Pertanyaannya sekarang, berapa sih elevasi jalan di potongan melintang ketiga? Kita lihat di sini potongan melintang ketiga terletak sekitar 200. 200 itu ada di
200 itu di sini, misalkan di sini 200. Elevasi jalannya adalah sebesar 1387 sekian. Kita copy dulu di sini elevasi jalannya, kita bold, kita copy. Ini elevasi jalan yang kedua. Kita mau letakkan di mana? Di sini. Titik nol ya. Katakanlah misalnya kita mulainya dari 40 80 kita mulai dari 30 sampai ini 30 meter, berarti 40 sampai 70, berarti 40 sampai 70. Misalkan kita mulai dari 40, di sini 40 mana? Katakanlah misalkan ini 40, misalkan 40 sampai 70 sekian meter, mungkin 71 bisa di sini. 71 misalkan seperti itu. Ini adalah jalannya kurang lebih. Kita close-kan dulu. Nah, kebetulan jalan ini terletak di wilayah timbunan karena dia berada di dasar tanah asli, jadi dia harus ditimbun. Rumusnya sama, kita menggunakan rumus yang sama. Kita di sini kebetulan positif. Oke, rumusnya sama. Oke, ini rumusnya, berarti ini merupakan, kalau kita jumlahkan, merupakan jumlah timbunan. Oke. Nah, ada hal menarik di sini. Di penampang yang kedua ini, dia sama sekali tidak memiliki galian. Penampang yang ketiga dia tidak memiliki galian. Penampang melintang ketiga ini tidak memiliki galian. Sedangkan yang kedua dia memiliki galian, tapi dia tidak memiliki timbunan. Bagaimana cara menghitung volumenya? Maka di sini ada dua volume. Pertama volume galian dan yang kedua volume timbunan. Maka bagaimana volume galian yang antara penampang dua volume galian antara penampang 2 dan 3 adalah rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Rata-rata galian pada penampang ketiga dan kedua dijumlahkan, terus dibagi dua, di rata-ratanya terus dikalikan dengan jarak. Maka di sini galian yang pada penampang pertama, pada penampang kedua adalah sebesar 73 sekian. Oke. Ditambahkan dengan, karena di penampang ketiga dia tidak punya galian, maka ditambahkan dengan 0. Ditambah dengan 0. Maka terus kita bagi 2. Ini merupakan rata-rata, terus dikalikan dengan selisih jaraknya. Jaraknya adalah, kita lihat di sini, jaraknya adalah 100. Jaraknya ini 200 dikurangi dengan 100 sekian, 102 sekian. Terus kita oke. Maka ini merupakan volume galian. Begitu pula untuk volume timbunan. Volume timbunan itu sama, rumusnya adalah ini ditambah, ini merupakan timbunan dari potongan melintang ketiga ditambah dengan 0 karena potongan melintang kedua dia tidak memiliki timbunan, dibagi 2 dikalikan dengan jarak antara dua potongan tersebut, 200 dikurangi dengan 102. Maka kita akan mendapatkan di sini, ini adalah ini adalah volume timbunan, ini volume galian. Nah, kalau kita sudah menghitung seluruhnya, setiap dua pias atau dua potongan melintang kita jumlahkan berapa jumlah potongan
berapa galian, berapa timbunan. Maka misalkan sebagai contoh di sini saya sudah memiliki dua volume antara tiga penampang lintang. Ada pelintang pertama, kedua, ketiga. Maka potongan pertama, maka total misalkan ini katakanlah proyek sampai selesai sampai ujung, maka volume galian adalah sebesar, misalkan di sini adalah 36.000 sekian ditambahkan dengan 84.000 sekian, maka saya mendapatkan volume galian sebesar 121.000 meter kubik. Begitu pula untuk volume timbunan saya mendapatkan sebesar, misalkan di sini nilainya adalah ini ditambahkan karena ini tidak ada karena nilainya 0, maka kita, karena dia tidak memiliki timbunan, maka kita kasih nilainya 0. Misalkan di sini 0, maka kita mendapatkan volumenya totalnya sebesar ini. Oke. Baik, ini adalah contoh bagaimana menghitung galian timbunan dengan menggunakan data hasil pengukuran di overlaykan dengan rencana pembuatan jalan. Tugas berikutnya adalah melanjutkan dari tugas sebelumnya, adalah menghitung galian timbunan dari sebuah penampang, dari sebuah jalan. Misalkan trase jalannya saya serahkan kepada mahasiswa, terserah mau dibuat seperti apa trase jalannya, mau dibuat diagonal, mau dibuat lurus, atau dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau diagonal. Itu saya serahkan ke mahasiswa masing-masing, terserah. Dengan datanya, tentunya data yang kemarin, data yang berbeda-beda antara setiap mahasiswa. Terus tapi syarat di sini adalah, pertama, lebar jalannya adalah 50 meter, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah lebar jalannya 50 meter. Syarat yang kedua adalah jarak antara pias atau jarak antara potongan melintang adalah 50 meter, dan minimal trase jalannya adalah sekitar 600 meter, jangan 600 ya, sekitar 800 meter. Oke, itu aja ininya, syarat-syaratnya. Pertama adalah lebar jalannya adalah 50 meter. Yang kedua adalah jarak antara pias atau jarak antara penampang melintang adalah 50 meter. Dan yang terakhir adalah potongan memanjangnya setidaknya potongan memanjangnya adalah sejarak 800 meter. Baik, saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.